Pria ini baru saja masuk penjara. Dadanya tergores dan terluka. Tapi dia bukan cuma gak teriak, juga gak panik. Pegang jarum, memasukkan benang. Tanpa bantuan obat bius, lantas menjahit lukanya sendiri. Bahkan penuh senyum. Buat semua orang yang di sana terpana. Sejak itu, bahkan sipir pun menghormatinya. Dan dia yang merupakan dokter jenius. Selama 3 tahun di penjara, para dokter yang lemah di sana dimarahi olehnya satu demi satu. Hal ini buat jabatan dokter penjara jadi kosong. Tiba-tiba seorang tahanan pingsan. Seorang dokter magang, Si Yang, bergegas ke tempat kejadian. Segera pakaikan respirator di wajah tahanan, biar dia menghirup oksigen dengan lancar. Tapi trakea tahanan membengkak parah. Gak ada cara memberikan oksigen. Juga gak bisa menemukan penyebabnya. Kalau dikirim ke rumah sakit, pasti waktunya gak cukup. Kalau terjadi sesuatu, cemas profesi medisnya akan terancam. Gimana, harus gimana? Dan pada saat itu, infeksi leher dalam. Semua orang mendengar suara Johan. Segera kasih jalan. Johan ambil disinfektan, bersihkan tangannya. Mendekati tahanan, memegangnya, merasakan leher bengkak tahanan. Etiologi dipindai seperti mesin CT. Ternyata napi itu terluka oleh tulang ikan. Lalu makan makanan lain, menyebabkan bakteri menyerang perforasi, sehingga trakea bengkak dan meradang, jadi sulit bernafas. Baru saat itulah Si Yang mengerti alasannya. Segera setelahnya, Johan mengeluarkan jarum, dan sengaja minta Si Yang menyelamatkannya. Gimanapun dia ini magang di penjara kan? Si Yang ragu-ragu, tapi tetap ambil suntikannya. Sesuai arahan Johan, 45 derajat di sepanjang dagu. Masukkan jarum dengan cepat ke leher. Ambil sedotan untuk menyedot nanah. Respirator juga berhasil dibuat. Si Yang menekan perlahan. Benar saja, dalam sekejap, dia bernafas kembali. Si Yang lalu menemani napi itu ke rumah sakit. Kasih tahu dokter tentang diagnosisnya. Dengan pemeriksaan dokter yang cermat, ternyata benar-benar krisis yang disebabkan oleh infeksi jaringan saraf. Dokter memujinya karena cekatan di usia yang begitu muda, tanpa peralatan medis canggih, bisa mendiagnosis penyakit pasien secara akurat. Mereka gak tahu bahwa ini semua karena Johan. Dia melihat tangannya, mengingatkannya pada operasi yang gagal. Buat hatinya gak bisa keluar dari belenggu psikologis. Johan yang saat ini lagi bantu Giseok memeriksa tubuhnya. Pegang tangan Giseok yang penuh ruam. Jelas sekali kondisinya gak bagus. Aku akan cari cara bawa kamu ke rumah sakit besok. Kak, aku mengerti. Untuk berterima kasih pada Giseok yang menjaganya 1 tahun, sengaja ambil beberapa buah untuk dirinya. Giseok tiba-tiba merasa gak enak badan. Si Yang periksa suhu tubuhnya dengan termometer. Cuma demam. Jadi kasih dia beberapa antibiotik dan antipiretik. Minta dia beristirahat di ruang sebelah. Tapi sebungkus antipiretik itu gak bisa mengobatinya. Johan menemui Si Yang, minta dia mengganti riwayat medis Giseok. Harus segera dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Gak peduli apapun yang dibilang Johan. Ke Si Yang hanya percaya dirinya. Gak berani ubah surat dokter dengan seenaknya. Tapi, Johan sudah melihat dia. Si Yang akan pergi ke luar negeri. Alamat hotel mewah di kopernya. Walaupun sepatunya lama, tapi merek terkenal. Cuma gak punya waktu untuk beli yang baru. Inilah yang ada di pikirannya. Asalkan dia pergi dari sana,